Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tikupang Semarang, program studi akuntansi. Di sini kami akan menyampaikan mengenai algoritma KNN dan Naive Bayes. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Data Analytics for Business. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya Novia Anggraini dengan NIM 2005520073. Perkenalkan, saya Septia Ningrum Nisa dengan NIM 2005520087. Perkenalkan, nama saya Intan Elaine Basyara dengan NIM 2005520088. Perkenalkan, nama saya Novisa Fitri dengan NIM 2005520089. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi Water Quality Prediction using KNN. Next. Yang pertama yaitu landasan teori. Penelitian yang membahas metode Naive Bayes, KNN, dan Decision Tree terhadap analisis sentimen transportasi KRL komputer dengan permasalahan kondisi lalu lintas di kota Jakarta yang begitu padat dan kemacetan terus meningkat menyebabkan warga yang hendak ingin bekerja memerlukan transportasi yang lebih nyaman. Penelitian ini menggunakan media sosial Twitter untuk mendapatkan data bersifat random sebanyak 127 data. Menggunakan metode Naive Bayes classifier, KNN, dan Decision Tree dengan beberapa tahapan yaitu convert, emotion, cleansing, scaffolding, tokenizing, dan stemming. Hasil yang didapatkan metode Decision Tree memiliki akurasi yang terbesar dibandingkan dengan KNN dan Naive Bayes, di mana Decision Tree memiliki akurasi 100%, precision 100%, sensitivity 100%, dan specificity 100%. Metode KNN memiliki akurasi 80%, precision 100%, sensitivity 50%, specificity 100%, dan metode Naive Bayes memiliki akurasi 80%, precision 66,67%, sensitivity 100%, dan specificity 66,67%. Penelitian yang membahas klasifikasi kualitas air minum bersih pada studi kasus PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang menggunakan komparasi metode data mining NERS Neighbor dengan Naive Bayes. Dibutuhkan pengawasan dan pengolahan lingkungan sekitar termasuk sumber air agar dapat menghasilkan kualitas air yang bersih sesuai dengan standar kualitas air bersih dan layak dikonsumsi oleh manusia. Hasil akurasi sebesar 82,42% pada metode NERS Neighbor dan Naive Bayes sebesar 70,32%, dapat disimpulkan metode NERS Neighbor adalah metode yang paling baik dalam menentukan kualitas air yang bersih dan aman untuk diminum. Pada penelitian analisis sentimen menggunakan layanan BPJS menggunakan metode KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes yang membahas tentang manusia menggunakan layanan BPJS yang seringkali terjadi pro dan kontra. Hal tersebut merupakan alasan mengapa dilakukan penelitian analisis sentimen data mining terhadap pengguna BPJS pada media sosial Twitter dengan 1000 data yang difilter menjadi 903 dikarenakan adanya data yang terduplikat. Implementasikan metode KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes guna untuk membandingkan tingkat akurasi dari 3 metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan software RapidMiner versi 9.9 di mana hasil metode diperoleh metode KNN tingkat akurasinya sebesar 95,58%. Decision Tree sebesar 96,13%, metode Naive Bayes sebesar 89,14%. Maka dapat disimpulkan metode yang paling baik digunakan adalah Decision Tree. Data mining adalah proses pengekstrak informasi untuk memperoleh informasi yang baru. Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan teknik data mining yang mengimplementasikan
mengimplementasikan metode K-NERS-Neighbor, Naive Bayes, dan Decision Tree untuk membandingkan hasil akurasi yang paling maksimal dari ketiga metode yang digunakan. Data mining adalah operasi resourcing serta penggunaan data yang digunakan untuk mencari hubungan atau pola dari suatu kumpulan data yang besar untuk memperoleh informasi yang baru. Algoritma K-NERS-Neighbor merupakan metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Algoritma klasifikasi KNN merupakan metode untuk mengklasifikasi objek yang didasarkan pada latih yang memiliki jarak terdekat. Prinsip kerja algoritma dari KNN yaitu menentukan dan mencari jarak terdekat dengan nilai K neighbor terdekat dalam data training dengan data yang akan diuji. Nilai K yang terbaik untuk algoritma ini tergantung berdasarkan nilai sebuah data, di mana biasanya nilai K yang tinggi mengurangi efek kesalahan atau noise pada proses klasifikasi. Akan tetapi membuat sebuah batasan antar klasifikasi menjadi tidak maksimal. Penelitian ini akan dilakukan proses perhitungan untuk menghasilkan hasil akurasi data-data yang ada dengan metode KNN. Rumus pencarian jarak dengan menggunakan rumus tersebut, di mana X1 adalah sampel data, D adalah jarak, X2 adalah data uji, P adalah dimensi data, adalah variabel data. Naive Bayes classifier adalah metode dalam data mining untuk mengklasifikasikan data. Cara kerja metode Naive Bayes classifier menggunakan perhitungan probabilitas. Naive Bayes merupakan algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Konsep dasar Naive Bayes menggunakan teorema Bayes, yaitu teorema yang digunakan dalam statistika yang digunakan menghitung peluang. Naive Bayes classifier menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas yang paling optimal. Naive Bayes classifier berfungsi menghitung dan mencari nilai probabilitas paling tinggi untuk menghasilkan sebuah data uji dengan kategori yang tepat. Teknik prediksi probabilitas yang sederhana didasarkan pada penerapan teorema Bayes atau aturan Bayes merupakan suatu teknik yang diimplementasikan pada algoritma Naive Bayes dengan rumus berikut, di mana X adalah dengan kelas yang belum diketahui. H adalah hipotesis data, X merupakan kelas spesifikasi, P adalah probabilitas hipotesis, H berdasarkan kondisi. X, P adalah probabilitas hipotesis H, prior probability, P adalah probabilitas X berdasar kondisi pada hipotesis H, P, X adalah probabilitas dari X. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novi Savitri. Proses klasifikasi data dapat menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah algoritma yang umum digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Decision tree merupakan algoritma yang baik digunakan untuk klasifikasi atau prediksi. Pohon keputusan adalah metode klasifikasi yang melibatkan konstruksi pohon keputusan yang terdiri dari node keputusan yang dihubungkan dengan cabang-cabang dari simpul akar sampai ke node daun akhir. Model decision tree adalah berbentuk sebuah pohon yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu root node, internal node, dan terminal node. Data query menelusuri root node dan internal node mencapai terminal node merupakan proses melakukan klasifikasi pada metode decision tree ini.
Konsep entropi yang akan digunakan untuk menentukan atribut mana pada pohon keputusan akan terbagi. Semakin tinggi entropi sampel, maka semakin tidak murni sampel tersebut. Rumus untuk menghitung entropi sampel adalah entropi atau S sama dengan min P1 log 2P1 min P2 log 2P2. Di mana P1, P2, P3, dan seterusnya masing-masing menyatakan proporsi kelas 1, kelas 2, dan seterusnya sampai kelas N pada output. Dua metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahapan yang disajikan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah terkait pentingnya air bagi kehidupan manusia dengan masalah kualitas air yang layak diminum dan tidak layak diminum. Tahap kedua merupakan studi literatur sebagai pengumpulan informasi yang terkait dengan penyusunan tugas akhir. Mengumpulkan informasi yang menunjang penelitian ini berupa jurnal, buku, referensi, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Diskusi dan konsultasi tak luput dari metode penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini. Diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing serta berbagai pihak yang ahli dalam bidang ini. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan data dari Kaggle tentang water quality. Kaggle merupakan situs atau platform yang resmi untuk mengadakan perlombaan-perlombaan di bidang data science, di mana situasi ini merupakan sumber pembelajaran data science atau secara praktek. Proses pengolahan data pada software RapidMiner yang mencakup beberapa langkah, dimulai dari dataset, pre-processing, membagi kedua data ke dalam data training, dan data testing. Proses model fit atau classification, predict atau apply model, dan result. Proses pengolahan data yang dilakukan akan menghasilkan sebuah result atau hasil yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Next. Dataset water quality diperoleh dari situs Kaggle. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan adalah kualitas air dengan tipe data untuk proses klasifikasi dalam membandingkan hasil akurasi dari ketiga metode yang digunakan, yaitu Naive-Bayes Decision Tree and KNN. Hasil data yang diperoleh pada tabel data kualitas air seperti yang sudah digambarkan. Next. Besar jumlah data yang digunakan 2081 baris data dengan 10 atribut diantaranya 1. pH 1 air 0 sampai 14, 2 hardness kekerasan kapasitas air untuk mengendapkan sabun dalam mg per liter, 3 solid padatan total padatan terlarut dalam satuan ppm, 4 kloramin jumlah kloramin dalam satuan ppm, 5 sulfat atau sulfat jumlah sulfat yang terlarut dalam satuan ppm, 6 konduktivitas listrik air dalam satuan cm, 7 organik karbon atau karbon organik jumlah karbon organik dalam satuan ppm, 8 trihalometanes jumlah trihalometanes dalam satuan liter, 9 turbidity kekeruhan ukuran properti pemancar cahaya air dalam satuan NTU, 10 potability sifat dapat diminum menunjukkan apakah air aman untuk dikonsumsi manusia, dapat diminum 1 dan tidak dapat diminum 0. Atribut pH sampai dengan kekeruhan merupakan tipe data real dan atribut potabilitas merupakan tipe data integer. Pre-processing and labeling. Data yang diperoleh pada penelitian ini perlu dilakukan proses
Preprocessing mengetahui sifat dari teks data yang dikumpulkan sebelumnya, maka dilakukan proses labeling data. Atribut yang diberi label dalam penelitian ini adalah potability, merupakan atribut yang menunjukkan apakah air aman untuk dikonsumsi manusia atau tidak. Air yang layak diminum 1 dan tidak dapat diminum 0. Proses labeling data dapat dilakukan pengaturan warna pada label agar mempermudah proses penelitian. Beberapa metode processing yang digunakan yaitu data validation untuk mendapatkan data yang baik dengan akurasi yang akurat. Dilakukan untuk mendapatkan peninjauan kembali tipe data yang diperoleh dengan mengidentifikasi data agar tingkat akurasi yang diperoleh maksimal. Membuat data yang tidak dapat konsisten menjadi konsisten dengan operator replace all missing. Data validation mengidentifikasi sekaligus menghapus data yang tidak digunakan serta data yang non-konsisten dan data yang missing, di mana dari kondisi data yang mentah menjadi data yang siap diolah dan dapat dianalisis karena proses cleansing data dan filtering data pada proses data validation. Penelitian ini menggunakan metode data integration dan transformation untuk meningkatkan hasil akurasi dari ketiga metode yang digunakan. Metode data size reduction and redecretization digunakan untuk menghapus data yang terduplikat dengan menggunakan operator remove duplicate. Kondisi data awal sebanyak 3.276 menjadi 2.081 data yang clear karena reduction adanya proses data validation, data integration and transformation, dan data size reduction and decreasation sehingga data dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi data yang baru. Next. Data training dan data testing. Proses pembagian data berupa data training dan data testing menggunakan apply model, seperti yang dapat dilihat di PPT. Operator split data dapat berguna untuk melakukan pembagian antara data training dan data testing. Rasionya dibagi menjadi data training sebesar 0,7 atau 70% dan data testing 0,3 atau 30%, menghasilkan jumlah data sebesar 1.456 untuk data training dan jumlah data sebesar 625 untuk data testing. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas perbandingan nilai akurasi dengan beberapa perbandingan nilai data training dan data testing yang berbeda, menghasilkan tingkat akurasi yang paling maksimal menggunakan data training 70% dan data testing 30% dengan tingkat akurasi sebesar 90,33%. Data training dilakukan sebagai pembentuk model, pola, knowledge, dan data testing dilakukan untuk pengujian model. Next. Pengukuran akurasi dengan confusion metric. Confusion metric merupakan metode klasifikasi berdasarkan hasil klasifikasi yang telah dilakukan, di mana akurasi klasifikasi mempengaruhi kinerja klasifikasi. Confusion matrix memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem atau model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Pentingnya confusion matrix akan memberikan informasi seberapa baik model yang telah dibuat sebelumnya melalui pengukuran akurasi yang ada untuk mengetahui seberapa kuat model yang telah dibuat. Confusion matrix menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji dan nilai sebenarnya diketahui. Confusion matrix digunakan untuk menghitung akurasi. Confusion matrix ditampilkan seperti pada tabel confusion matrix tersebut. Kinerja confusion matrix dapat diukur menggunakan nilai TP, FP, FN, dan TN. True positif merupakan data positif yang diprediksi benar. True negatif adalah data negatif yang diprediksi benar. False positif adalah data negatif namun diprediksi sebagai data positif. False negatif adalah data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Menghitung akurasi. Next.
Hasil akurasi algoritma Naive Bayes. Klasifikasi data dengan algoritma Naive Bayes menghasilkan data yang disajikan dalam tabel confusion metric native Bayes. Seperti yang dapat terlihat, hasil akurasi sebesar 63,60% dengan kelas precision untuk pred 0, prediksi negatif adalah 64,70% dan prediksi 1, prediksi positif adalah 57,98%. Hasil akurasi didapatkan menggunakan persamaan 4, di mana nilai true positif sebanyak 788, true negatif sebanyak 138, false negatif sebanyak 430, dan false positif 100. Hasil akurasi dapat dibuktikan dengan berikut. Akurasi 788 ditambah 138 dibagi dengan 788 ditambah 138 ditambah 430 ditambah 100, hasilnya 63,60. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Intan Elia. Yang berikutnya yaitu ada performance vector. Performance vector sendiri adalah bentuk deskripsi dari tabel hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Nilai true positif sebanyak 788 merupakan nilai data positif yang artinya air aman untuk diminum dan diprediksi memiliki nilai yang benar. Nilai false positif sebanyak 100, di mana data negatif atau air tidak dapat diminum, namun diprediksi sebagai data positif. Nilai false negatif sebanyak 430, data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Nilai true negatif sebanyak 138 merupakan data negatif yang diprediksi benar. Next. Hasil akurasi algoritma K-NERSC-NEXTBORD. Klasifikasi data dengan algoritma K-NERSC-NEXTBORD menghasilkan data yang disajikan dalam tabel confusion matrix KNN. Hasil akurasi sebesar 80,84% dengan kelas precision untuk pred 0, pred negatif adalah 79,71% dan pred 1 atau pred positif adalah 83,53%. Hasil akurasi yang didapatkan dengan menggunakan persamaan 4, di mana nilai positif true positif sebanyak 817, true negatif sebanyak 360, false negatif sebanyak 208, dan false positif 71. Hasil akurasi dapat dibuktikan dengan akurasi sama dengan 836 ditambah 429 dibagi dengan 836 ditambah 429 ditambah 139 ditambah 52 sama dengan 86,88%. Next. Performance vector. Tabel 6 performance vector Naive Bayes. Performance vector sendiri adalah bentuk deskripsi dari tabel hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Nilai true positif sebanyak 817 merupakan nilai data positif yang artinya air aman untuk diminum dan diprediksi memiliki nilai yang benar. Nilai false positif sebanyak 71, di mana data negatif atau air tidak dapat diminum, namun diprediksi sebagai data positif. Nilai false negatif sebanyak 208, data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Nilai true negatif sebanyak 360 merupakan data negatif yang diprediksi benar. Next. Hasil akurasi dalam perbandingan hasil akurasi Naive Bayes, K-NERSC-NEXTBORD, Decision Tree.
Hasil akurasi didapatkan sebesar 86,88%, di mana kelas precision untuk pred 0 atau pred negatif 85,74%. Hasil akurasi yang didapatkan menggunakan persamaan 4, di mana nilai true positif sebanyak 836, true negatif sebanyak 429, false negatif sebanyak 139, dan false positif 52. Hasil akurasi dibuktikan dengan 836 ditambah 429 sama dibagi 836 ditambah 429 ditambah 139 ditambah 52 sama dengan 86,88%. Performance factor merupakan bentuk deskripsi dari tabel hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Nilai true positif memiliki nilai sebanyak 836, merupakan nilai data positif yang artinya air aman untuk diminum dan diprediksi memiliki nilai yang benar. Analisis perbandingan akurasi water quality menggunakan data hasil klasifikasi dengan Carner-Snaickbord, naive Bayes, dan decision tree menunjukkan bahwa Carner-Snaickbord merupakan metode yang menghasilkan tingkat akurasi paling tinggi, yaitu 86,88% untuk klasifikasi dan kualitas air yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan naive Bayes sebesar 63,60% dan decision tree sebesar 80,84%. Next. Kesimpulan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hasil perbandingan tingkat keakuratan dari metode penelitian yang yang digunakan, yaitu Carner-Snaickbord, naive Bayes, decision tree, dilihat dari kelas rekal dan kelas precision metode yang menghasilkan tingkat keakuratan yang paling tinggi adalah decision tree, yaitu sebesar 86,88%. Metode klasifikasi decision tree dan KNN pada penelitian ini cukup baik digunakan karena menghasilkan tingkat akurasi di atas 80%. Namun, mendapatkan hasil akurasi yang lebih maksimal untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi naive Bayes with hypermeter tuning. Next. Landasan teori. Penelitian yang membahas metode naive Bayes terhadap prediksi PIMA Indias diabetes database dengan ensemble ADABOS dan bagging dengan permasalahan deteksi penyakit diabetes sejak dini dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kondisi yang lebih kompleks. Penggunaan teknologi yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan penaksir. Dalam dunia medis, teknologi dapat digunakan oleh para pakar ataupun dokter untuk menafsirkan tentang penyakit dalam waktu yang cepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan public dataset yang berasal dari Kaggle dengan nama dataset PIMA India Diabetes Database untuk mendapatkan data bersifat random sebanyak 768 data. Menggunakan metode naive Bayes classifier, KNN, dan decision tree dengan beberapa tahapan, yaitu proses perubahan tipe data pada dataset dari num ke nom menggunakan aplikasi WK 3.8.4. Hasil yang didapatkan nilai akurasi terbaik menggunakan algoritma SFM dengan penggabungan ensemble bagging. Meski berubah, nilai akurasinya tidak mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 77,47%. Namun pada pengujian presesi dihasilkan penggunaan naive Bayes lebih baik tanpa menggunakan ensemble baik ADABOS maupun bagging dengan nilai 80,23%. Keterbatasan dalam penelitian adalah penelitian tentang klasifikasi penyakit diabetes yang menggunakan teknik optimasi metode belum banyak sehingga masih kurangnya referensi. Sedangkan evaluasi yang dapat dilakukan pada penelitian yang akan datang dapat dilakukan dengan menambah proses processing agar dapat menghasilkan nilai akurasi yang presisi yang lebih baik. Penambahan teknik
Partise Swarm Optimism untuk mengoptimalkan hasil klasifikasi serta dapat development program aplikasi. Penelitian yang membahas perbandingan hasil analisis teknik data mining, metode decision tree, Naive-Bayes, SMO, dan PAD untuk mendiagnosa penyakit diabetes mellitus. Seorang yang terkena penyakit diabetes mellitus dapat berakibat terserang beberapa penyakit lainnya. Karena biasanya penderita diabetes mellitus akan disertai pula penyakit hipertensi, jantung, stroke, retinopati, kanker ginjal, dan beberapa penyakit lainnya. Hal ini tentunya sangat berbahaya dan penting untuk selalu dijaga kesehatan agar tidak terkena penyakit diabetes mellitus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik seleksi fitur dengan menggunakan metode CFS dapat meningkatkan performa akurasi yang secara signifikan. Hasil skema pemilihan algoritma menunjukkan bahwa algoritma SMO memiliki nilai performa akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma yang lain. Pada penelitian klasifikasi diabetes suku India, PIMA menggunakan kombinasi metode random forest dan Naive-Bayes yang membahas tentang kemampuan untuk mendeteksi dan memprediksi sangatlah penting dalam banyak bidang kesehatan. Diabetes mellitus merupakan salah satu dari beberapa masalah kesehatan yang paling menantang baik di negara berkembang maupun negara maju. Seperti yang dilansir dari Tempo.com, pada tahun 2014 penderita diabetes terkhusus di Indonesia melonjak 500.000 orang dari tahun sebelumnya. Akibat lonjakan tersebut, Indonesia mendapatkan peringkat kelima dunia penderita diabetes terbanyak. Penelitian ini menggunakan metode data mining dengan mengkombinasikan akurasi prediksi yang lebih baik. Hasil pengujian ini merupakan akurasi dari kombinasi kedua metode hanya mengungguli metode random forest tunggal dan Naive-Bayes tunggal sebanyak 96 kali. Tertinggal dengan metode random forest tunggal yang unggul. Selanjutnya, algoritma Naive-Bayes SFM dan decision tree merupakan algoritma klasifikasi data mining. Algoritma Naive-Bayes digunakan untuk memprediksi peluang di masa yang akan datang dengan mengidentifikasi peluang tertinggi atau Retno, Utari, dan Wibowo 2020. Algoritma support vector machine merupakan algoritma untuk mengenali pola dan menganalisis data dengan tujuan untuk memprediksi suatu sistem. Algoritma decision tree adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan atribut-atribut mana dari suatu pohon keputusan akan Implementasi data mining untuk prediksi penyakit diabetes. Penelitian ini menghasilkan decision tree untuk mencegah penyakit diabetes sedini mungkin. Penelitian ini menghasilkan diagnos apakah orang terkena penyakit diabetes atau tidak. Naive-Bayes adalah teknik klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Ini adalah algoritma sederhana namun kuat untuk pemodelan prediktif di bawah algoritma pembelajaran yang diawasi. Teknik di balik Naive-Bayes mudah dimengerti. Naive-Bayes memiliki akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi ketika kita memiliki titik data yang besar. Ada 3 jenis model Naive-Bayes: Gaussian, multinominal, nomial, dan Bernoulli. Yang pertama, Gaussian Naive-Bayes ini adalah varian dari Naive-Bayes yang mendukung nilai kontinu dan memiliki asumsi bahwa setiap kelas distribusikan secara normal. Yang kedua, multinominal nomial Naive-Bayes ini adalah varian lain yang merupakan model berbasis peristiwa yang memiliki fitur sebagai vektor di mana sampel atau fitur mewakili frekuensi dengan peristiwa tertentu yang telah terjadi. Yang ketiga, Bernoulli. Varian ini juga berbasis event di mana fiturnya adalah
Boolean independen yang dalam bentuk biner. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novi Savitri. Gaussian naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes dan memiliki asumsi kuat bahwa prediktor harus independen satu sama lain. Misalnya, haruskah kita memberikan pinjaman permohon akan tergantung pada pendapatan pemohon, usia, pinjaman sebelumnya, lokasi, dan riwayat transaksi. Dalam skenario kehidupan nyata, sangat tidak mungkin bahwa titik data tidak berinteraksi satu sama lain. Tetapi secara mengejutkan, Gaussian naive Bayes berkinerja baik dalam situasi itu. Oleh karena itu, asumsi ini disebut independensi kondisional kelas. Gaussian naive Bayes mengatakan bahwa peristiwa harus saling independen dan untuk memahami bahwa mari kita mulai dengan statistik dasar. Yang pertama, event A roll 1 pada dadu 1. Yang kedua, event B roll 1 pada dadu kedua. Biarkan A dan B menjadi peristiwa apapun dengan probabilitas PA dan PB. Kedua peristiwa tersebut saling independen. Jadi jika kita harus menghitung probabilitas kedua peristiwa itu, maka PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 1/6. PA dan PB sama dengan PA kali PB sama dengan 1/36. Probabilitas bersyarat. Gaussian naive Bayes dengan hiperparameter tuning PA per B sama dengan 1/6, PBA sama dengan 1/6. Kita dapat mengatakan bahwa PAB sama dengan PA dan B per PB itu juga dapat ditulis sebagai PAB sama dengan PA atau PA dan B sama dengan PA kali PB. Atau aturan perkalian PA dan B sama dengan PAB kali PB atau aturan perkalian PB dan A sama dengan PBA kali PA. Kita juga dapat menulis persamaan sebagai PA B PB sama dengan PBA PA. Ini memberi kita teorema Bayes. PAB sama dengan PBA kali PA per PB. PAB adalah probabilitas posterior kelas A, target yang diberikan prediktor B, atribut. PA adalah probabilitas kelas sebelumnya, PBA adalah probabilitas kelas prediktor yang diberikan, PB adalah probabilitas prediktor sebelumnya. Probabilitas posterior sama dengan probabilitas bersyarat kali probabilitas sebelumnya dibagi bukti. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahapan yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah terkait potensi diabetes yang bisa dialami kategori siapa saja. Yang kedua, studi literatur. Sebagai pengumpulan informasi yang terkait dengan penyusunan makalah, mengumpulkan informasi yang menunjang penelitian ini berupa jurnal, buku, referensi, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Yang ketiga, diskusi dan konsultasi tak layak luput dari metode penelitian dalam penyusunan diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing serta berbagai pihak yang ahli dalam bidang ini. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan data dari Kaggle tentang Pima Indians Diabetes merupakan situs atau platform yang resmi untuk mengadakan analisis di bidang data science, di mana situs ini merupakan sumber pembelajaran data science secara praktek. Proses pengolahan data mencakup beberapa langkah, dimulai dari dataset,
Preprocessing membagi kedua data ke dalam data training dan data testing. Proses model fit atau classification, predict atau apply model, dan result. Proses pengolahan data yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Novia. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Next. Dataset. Kumpulan data ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Tujuan dari kumpulan data ini adalah untuk memprediksi secara diagnostik apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak. Berdasarkan pengumpulan diagnostik tertentu yang termasuk dalam kumpulan data, beberapa batasan ditempatkan pada pemilihan instans ini dari database yang lebih besar. Secara khusus, semua pasien di sini adalah perempuan berusia minimal 21 tahun keturunan India prima. Next. Berikut ini ada tabel data indikator pengidap diabetes. Besar jumlah data yang digunakan Besar jumlah data yang digunakan 769 baris data dengan 7 atribut diantaranya ke-1 kehamilan memperoleh tingkat kejadian sebanyak 3,85 atau 17 kasus. 2. Kadar glukosa pada 121 rata-rata kejadian dengan 199 kasus. 3. Tekanan darah tinggi pada 69,1 dan 122 kasus. 4. Ketebalan kulit pada 20,5 dan 99 kasus. 5. Penggunaan insulin pada 79,8 dan 846 kasus. 6. Kadar BMI pada 32 dan 67,1 kasus. 7. Kadar diabetes pada 0,7 dan 2,42 kasus. Next. Pre-processing and labeling. Data yang diperoleh pada penelitian ini perlu dilakukan proses pre-processing. Mengetahui sifat dari teks data yang dikumpulkan sebelumnya, maka dilakukan proses labeling data. Atribut yang diberi label dalam penelitian ini adalah potability, merupakan atribut yang menunjukkan gejala diabetes. Proses labeling dapat dilakukan penggunaan beberapa prediktor medis dengan hasil pada pasien hamil, kadar BMI, kadar insulin, umur, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode data integration and transformation untuk meningkatkan hasil akurasi metode yang digunakan. Metode data hypermeter, parameter tuning, data training, dan data testing. Misalkan kita memprediksi pada email yang baru tiba adalah spam atau tidak. Algoritma memprediksi berdasarkan kata kunci dalam dataset. Saat menganalisis kata kunci baru uang yang tidak ada tuple dalam dataset, dalam skenario ini probabilitas posterior akan menjadi 0 dan model akan menetapkan probabilitas 0. Karena kemunculan kelas kata kunci tertentu adalah 0, ini disebut sebagai fenomena probabilitas 0. Sekarang jika kita menerapkan transformasi Laplace dan menambahkan satu tuple lagi untuk setiap kata kunci, maka probabilitas baru akan menjadi 0,001. Next, hasil akurasi logaritma Naive Bayes. Klasifikasi data dengan algoritma Naive Bayes menghasilkan data yang disajikan dalam seperti yang bisa dilihat dalam PPT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Intan Elia. Selanjutnya adalah hasil akurasi bisa dilihat seperti dalam PPT. Next.
Selanjutnya yaitu outcome. Hasil uji yang diperoleh pada hypermeter turning menunjukkan bahwa tingkat rata-rata 0,35 dan standar deviasi 0,48 memiliki satu kelas variabel dengan 268 kasus dari 768 data yang dimiliki. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hasil perbandingan tingkat keakuratan dari metode penelitian yang digunakan yaitu data prima Indian diabetes. Database menggunakan data diabetes yang dengan tipe data CSV berisi data prima Indian diabetes dengan value yang berbeda-beda pada 7 atribut. Berdasarkan permasalahan yang ada yang ingin menganalisis prima Indian diabetes, metode klasifikasi hypermeter turning pada penelitian ini rendah digunakan karena menghasilkan tingkat akurasi di atas 1%. Namun untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih maksimal untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan metode lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.